Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pertemuan ke-8 kalau nggak salah. Ini kita membahas tentang struktur balok sederhana. Ini pendahuluannya itu adalah partikel dalam keadaan seimbang jika resultannya gaya yang bekerja pada partikel tersebut adalah nol. Nah, jika pada suatu partikel diberikan dua gaya yang sama besar, misalkan gaya berlawanan atas ke bawah, mempunyai tugas bahwa garis gaya yang sama dan arah berlawanan, maka resoluan gaya adalah nol. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa partikel tersebut dapat setimbang. Sebuah benda dikatakan benda tegar dikatakan seimbang itu jika gaya yang bereaksi pada benda tersebut membentuk gaya atau gaya ekuivalen dengan nol. Misalnya gini, 5 sama dengan 5. Kan dua gaya itu menunjukkan bahwa itu ada nol. 5 sama dengan 3. Itu enggak sama. Yang benar adalah 5 lebih besar daripada 3. Nah, untuk sistem mempunyai yang resoluan gaya yang itu harus mempunyai resoluan gaya dan resoluan gaya kopel. Nah, untuk syarat perlu dan cukup untuk keseimbangan suatu benda tegar secara analisis adalah yang pertama, gaya tersebut arah gaya X sama dengan 0 atau sigma Fx sama dengan 0. Yang kedua, jumlah gaya arah Y sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan 0. Terus yang ketiga, itu adalah jumlah momen sama dengan 0 atau sigma M sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, kita dapat mengasumsikan bahwa benda yang bergerak dalam arah translasi atau rotasi adalah diam. Nah, jika ditinjau dari hukum 3 Newton, maka keseimbangan gaya yang terjadi jika gaya aksi mendapat reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi tetapi arahnya saling berlawanan. Oke, ini ada 3 buah tumpuan atau peletakan yang kita sebut sebagai 3 buah tumpuan. 3 jenis tumpuan ini yang biasanya digunakan dalam suatu konstruksi. Misalkan yang pertama tumpuan sendi, tumpuan roll, terus yang ketiga tumpuan jepit. Nah, untuk tumpuan roll ini dapat diasumsikan bahwa dapat memberikan reaksi berupa gaya vertikal atau Ry sama dengan Fy. Yang kedua, tidak mendapat menerima gaya horizontal atau Fx. Terus yang ketiga yaitu tidak mendapat menerima momen. Kalau tidak ada menerima momen ini diartikan bahwa sigma momen sama dengan 0. Terus yang terakhir, jika gaya horizontal akan bergerak menggelinding karena sifatnya roll. Nah, ini kita lihat
ada gambar segitiga, terus di bawahnya ada bundaran-bundaran ini, diartikan bahwa sifat ini bergerak kanan dan ke kiri, atau menggunakan Rx dan atau Fy. Yang kedua, yaitu tumpuan sendi atau tumpuan engsel. Mampu menerima gaya yang bekerja. Yang pertama, A. Gaya vertikal atau Fy. Yang kedua, gaya horizontal atau Fx. Terus ada tidak dapat menerima gaya momen atau M. Nah, jika diberikan gaya momen atau beban momen, maka sifat sendi akan berputar. Ini diartikan bahwa engsel bergerak mengikuti gaya vertikal atau gaya horizontal. Nah, terus yang ketiga adalah tumpuan jepit. Nah, dapat menerima gaya tumpuan jepit ini dapat diasumsikan bahwa gaya vertikal atau Fy, gaya horizontal atau Fx, dan momen atau M dijepit berarti artinya dianggap tidak ada gerakan sama sekali. Nah, namanya juga dijepit ya, berarti gaya tidak bergerak atau mati. Nah, ya terus berikutnya, ini merupakan beban atau muatan. Nah, kalau aksi gaya beban yang mengenai struktur, beban dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara bekerja dari benda tersebut. Yang pertama itu adalah beban titik atau beban terpusat. Nah, kalau beban yang mengenai struktur hanya pada satu titik tertentu, maka ini disebut beban terpusat. Ini bisa diartikan bahwa P1 atau P2 itu terpusat. Kita lihat gambar sebelah kiri. Gambar ini, gambar kiri itu ada P. P itu sebelah kiri. Ada gaya terpusat di sebelah kanannya. Ini ada gambar momennya untuk arah batangnya A, D. Ini adalah diartikan bahwa P1 dan P2 atau B dan C itu bebannya terpusat atau satu titik secara terpusat. Yang kedua itu beban terdistribusi merata. Nah, kalau beban yang mengenai struktur tidak terpusat tetapi terdistribusi merata, baik secara terdistribusi merata ataupun tidak merata. Contohnya kita lihat beban angin atau beban air atau beban dari tekanan. Nah, ini adalah beban yang terdistribusi merata. Terus yang ketiga adalah beban momen. Nah, kalau beban momen ini dapat berupa adanya gaya atau beban titik pada konstruksi yang menimbulkan momen. Kemudian momen tersebut yang memang menerima oleh konstruksi seperti momen putir pada poros transmisi. Nah, ini gambarnya momen putir. Stabilan konstruksi statis yang tertentu yang diperoleh jika semua gaya yang bergerak akan mengakibatkan perlawanan terhadap gerakan tersebut.
Kemudian yang kedua, suatu struktur statis tertentu akan stabil jika reaksi-reaksinya dapat dihitung secara persamaan statis tertentu. Dari dua masalah tadi, kita dapat menganalisis bahwa suatu persoalan mekanika teknik atau statika struktur biasanya digunakan dengan beberapa diagram yang dapat mendukung kemudian menganalisis tersebut. Tadi diagram ruang itu 736 derajat. Nah, itu adalah bentuk dari segitiga gaya. Nah, ini ada contoh dua, yaitu diagram ruang. Yang di sini ruangnya adalah benda dianggap sebuah mobil dengan memiliki gaya 30 derajat ke arah kanan. Terus AB-nya adalah derajatnya itu 2 derajat. Nantinya kita anggap bahwa benda yang digantung adalah mobil diangkat dengan kren ke arah AB yang di sini adalah arahnya 2 derajat atau 87 derajat. Nah, yang ini bisa diartikan diagram ruang. Berikutnya adalah diagram benda bebas. Nah, ini adalah diagram benda bebas dari contoh 2. Ya, dua diagram ruang di sini diartikan bahwa diagram benda bebas adalah ke arah bawah, antara arah mobil yang bawah 35 ton ke bawah. Terus yang ke arah AC adalah dianggap sudutnya adalah 30 derajat. Dan arah AB adalah dianggap 80 derajat atau 2 derajat. Nah, untuk segitiga gaya, yang segitiga gaya yaitu arah AC ke arah bawah, kemudian arah AB itu 120 derajat dan ke arah bawah itu 3.500 pon. Nah, itu kasus sederhana. Kemudian berikutnya adalah balok sederhana dengan muatan atau beban yang lebih dari 1. Nah, kalau beban seperti ini, batang AD yang di sini bisa diartikan AB panjangnya adalah A kecil, AC panjangnya adalah AB kecil, kemudian total panjang AD itu adalah L. Nah, untuk sigma MA sama dengan 0,
diperoleh RVA atau RVB. Kemudian sigma MB sama dengan 0 diperoleh dari RVA. Kemudian sigma FY sama dengan 0 untuk pengecekan hasil perhitungan. Dan sigma Fx sama dengan 0 yaitu RHA sama dengan 0 yaitu tidak ada aksi. Nah, untuk balok sederhana dengan beban merata. Kalau beban merata ini bisa diasumsikan beban merata untuk Q. Q itu beban merata atau beban sama dengan beban dari batang A sampai ke batang B. Nah, beban merata ini terbagi dengan diwakili oleh satu beban yang posisinya berada di tengah-tengah atau beban titik berat beban. Kalau di sini digambarkan bahwa sigma Fr sama dengan Q dikalikan panjang dari batang AB, atau di sini adalah Fr sama dengan Q kalikan L. Nah, untuk poinnya dulu, sigma MA sama dengan 0. Ini artinya RVB sama dengan setengah GL sama dengan setengah FR. Nah, kalau misalnya beban merata totalnya adalah 10 Nm, sigma MA berarti setengah FR. Setengah kalikan dengan 10. Yang artinya bebannya 5 Newton per meter. Kemudian poin B, sigma MB sama dengan 0. Kalau RVA sama dengan setengah Q dikalikan dengan L atau setengah FR. Yang artinya sama dengan yang tadi, misalkan 10 Newton per meter, dan untuk QL-nya sama dengan setengah kalikan dengan 10. Artinya di sini ada 5 Newton per meter. Nah, untuk poin C, yaitu sigma FH sama dengan 0, artinya RHA sama dengan 0, itu tidak ada gaya horizontal.